Halo dan selamat datang di Edukasi Bumil, KKN Integrasi Universitas Padjadjaran tahun 2022. Kalian tahu gak stunting itu apa? Jika Anda tidak tahu, stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Karena mengalami kekurangan gizi menahun, bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya. Tapi ingat, stunting itu pasti bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Lalu, dampak stunting itu apa aja ya? Yang pertama, pertumbuhan anak yang terhambat di mana tinggi dan berat badannya tidak sesuai atau di bawah angka rata-rata pertumbuhan anak seusianya. Lalu ada daya tangkap anak yang kurang maksimal, prestasi anak di bidang akademik kurang baik, dan anak muda akan lebih rawan terserang penyakit dan gangguan metabolisme. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Secara global, stunting berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak. Untuk lebih memahami ciri-ciri stunting, dampak, dan lainnya, mari kita bertemu dengan seorang ahli. Mari kita dengarkan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Bagaimana mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda anak yang terkena stunting? Ya, jadi kalau untuk mengetahui ya tanda-tanda anak terkena stunting ini kita bisa melihat dari pertumbuhan dan perkembangannya ya. Jadi yang tidak sesuai dengan tingkatan umurnya. Nah, itu yang bisa menyebabkan stunting itu terjadi ya. Jadi misalnya dengan apa? Ya dengan mengukur tinggi badan, kemudian berat badannya kita lihat sesuai dengan tidak dengan umur ya pada anak tersebut. Lalu bagaimana cara mengukur kebutuhan gizi agar gizi anak gitu ya, agar kita tahu anak itu tidak stunting atau dapat meminimalisasi angka stuntingnya? Ya, jadi kalau untuk pemenuhan gizi ya, jadi ini memang harus dipenuhi sejak dalam masa pertumbuhan ya dan perkembangan, dan yang paling penting adalah bagaimana dia nantinya memenuhi gizi yang seimbang ya. Jadi gizi seimbang itu kita bisa lihat ya. Tentunya kalau dulu kan kita pernah mengenal ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, seperti itu ya. Jadi ini harus terpenuhi pada pertumbuhan seorang anak ya, seorang balita seperti itu. Lalu bagaimana dampak stunting pada anak baik untuk saat ini ataupun nanti gitu di masa depan? Ya, kalau dampak stunting ini memang sangat jelas sekali bahwa ini sangat berpengaruh pada daya pikir ya atau kognitif pada anak ya, kemudian juga pada motorik anak ya, kemudian daya tahan tubuh anak ya. Jadi oleh karena itulah kita harus mengenal sejak dini ya kalau misalnya si anak bermasalah di dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga stunting ini bisa kita cegah dan kejadian di masa depan yang tidak kita inginkan itu bisa kita cegah juga ya, seperti itu. Berarti termasuk orang-orang yang kerdil itu juga stunting dong? Ya, mungkin saja bisa masuk ke situ ya. Jadi tapi harus dilihat dulu. Ada juga yang orang kerdil bukan karena stunting ya, tapi karena ada masalah dengan genetik dan lain sebagainya ya. Seperti itulah. Gimana? Menarik gak? Jika kalian ingin mempelajari hal yang lain, bisa ke akun Edukasi Bumil. Banyak loh materi-materi yang kalian bisa pelajari. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!